Di daerah Bandung ada satu restoran yang cukup terkenal. Orang-orang yang tinggal di daerah sana tuh pasti tahu lah tempat ini di mana dan apa namanya ya. Di restoran ini sebenarnya nggak ngejual banyak menu. Menu yang direkomendasiin mereka itu yang paling terkenal ya, itu ikan goreng sama ikan bakarnya. Usut punya usut, resto ini punya salah satu orang yang asli daerah Jawa Barat yang emang besar dan udah sering ngembangin bisnis mereka di sektor makanan gitu. Jadi nggak cuma satu restoran ini doang di Bandung gitu loh. Restonya ukurannya ya lumayan gede. Makanya di resto ini punya banyak banget karyawan. Kira-kira tuh sekitar ada 20 karyawan gitu lah. Dengan ukuran yang lumayan luas, resto ini tuh jadi kayak terkenal setiap hari tuh penuh. Dan sering banget antrean tuh panjang banget lebih. Nah, tapi suksesnya tempat ini tuh sering banget jadi pembicaraan sama banyak orang. Banyak orang ngejudge juga katanya restoran itu penuh karena pesugihan atau pakai penglaris gitu. Nah ini tuh makin jelas banget setelah beberapa karyawan mereka itu juga nemuin hal-hal janggal. Ada salah satu karyawan yang namanya Adit. Adit ini tuh baru kerja 3 bulan di resto ini. Dan dia tuh emang anak rantau gitu. Makanya dia gak punya tempat tinggal lah di kota itu. Nah Adit selain jadi karyawan di sana, dia tuh juga dipercaya sama bosnya buat kayak ngejagain restonya kalau tutup lah. Nah makanya dia tuh kayak di hire 2 kali gitu loh. Yang pertama jadi pelayan, yang kedua tuh jadi kayak ngejagain tempatnya. Nah makanya si bosnya ini tuh kayak ngasih satu kamar di kos-kosan deket restonya itu. Oh di dekat restorannya itu dia dikasih kayak semacam tempat tinggal. Iya kayak fasilitas gitu kali ya. Deket dari resto terpisah gitu kan? Iya tapi deket banget dari resto itu. Nah ada satu hari di mana resto ini tuh bener-bener rame banget. Adit sama beberapa temennya tuh sampai kewalahan lah. Dan ternyata itu ngebuat banyak banget karyawan di sana yang capek dan sakit lah, beberapa ada yang tumbang lah gitu. Nah kebesokan harinya pas Adit datang ke resto itu, dia ngeliat ternyata emang banyak banget teman-temannya nggak masuk karena sakit semalamnya kan emang kerjanya tuh kayak rodi banget gitu kan. Sebenarnya Adit tuh udah rada nggak enak badannya, udah rada sakit. Cuman karena dia kasarannya difasilitasin sama si bosnya, makanya dia maksa diri buat tetap masuk tuh di hari itu. Ya karena dia juga butuh duit nggak sih? Iya. Waktu paginya mereka ini selalu di absen nih satu-satu buat SOP mereka gitu. Nah sewaktu di absen, jumlah mereka ini ya 10 orangan lah. Dan ada beberapa juga mungkin kayak pelayan baru gitu buat ngegantiin orang-orang yang nggak masuk. Karena Adit pun juga baru ngeliat nih orang-orang ini tuh siapa gitu. Adit nggak kenal lah. Ya intinya Adit dan teman-temannya Adit yang emang udah lama jadi pelayan di sana tuh juga ngeliat gitu pakai mata kepala mereka sendiri kalau waiternya hari ini tuh nggak gitu rame, nggak kayak biasanya. Adit udah ketakutan banget nih, keteteran pas nanti restonya rame. Nah pas di jam restonya rame, Adit ngerasa kayak kerjaan ini ternyata enteng banget. Dan Adit juga mikir kayak 10 orang ini juga tetap kerjanya tuh efektifnya sama gitu loh, sama kayak 20 orang yang biasanya. Walaupun Adit udah ngerasa tenang, Adit tuh juga ngerasa bingung karena sebenarnya agak mustahil 10 orang bisa kerja dan lancar banget, padahal 20 orang aja suka keteteran. Nah Adit tuh nyari tahu dan mulai nanya lah ke teman-temannya kayak kok bisa 10 orang kerjanya bisa nggak kewalahan gitu. Ada beberapa teman-temannya Adit yang diem, tapi ada satu nih yang bilang, aku ngerasa ada yang aneh sih Dit. Beberapa pelayan di sini tuh juga aku tuh asing liatnya, kata temennya si Adit ini. Di situ Adit mulai mikir kayak apa mungkin ini bukan manusia? Soalnya kalau misalnya manusia ya pasti kewalahan, jelas banget gitu loh. Akhirnya di malam hari sebelum restonya tutup dan udah mulai sepi, Adit coba tuh nyamperin satu-satu karyawan lain buat basa-basi. Nah dari beberapa orang yang Adit datengin, yang kenal sama Adit tuh nyapa pasti. Nah tapi ada yang nggak kenal sama Adit juga, muka tuh flat aja, datar banget Nat. Sampai ada satu orang yang didatengin sama Adit. Nah pas banget nih Adit deketin dia, pas pengen ngomong nih Adit ke dia nih, tiba-tiba orang ini bilang, jangan bingung ya, kami cuma diminta bantu. Nah Adit langsung nanya kayak maksudnya tuh apa. Nah di situ orang ini nggak jawab apa-apa. Dia tuh langsung kayak ngajak Adit ke satu tempat gitulah, kayak ada geser ngajak gitu. Nah Adit yang bingung dan kayak penasaran juga, akhirnya dia nurut lah sama orang ini, ngikutlah nih si Adit. Jadi kayak orang ini jalan di depan, Adit di belakangnya. Nah padahal Adit pun juga baru ngeliat pelayan ini siapa gitu, Adit nggak kenal lah. Baru pertama kali juga dia ngeliat ada orang ini di restoran ini. Si orang ini kayak ngajak Adit ke satu ruangan di belakang dapur yang Adit pun juga nggak pernah ngeh kalau ada ruangan itu. Karena di dekat dapur ini ada kayak satu pintu dan nggak pernah dibuka. Jadi Adit juga baru ngeh kayak, oh ada pintu bisa dibuka. Ngikutlah nih dia masuk ke dalam. Terus Masuklah Adit ke ruangan ini bareng sama si orang ini. Nah ternyata pas dia buka dan dia masuk jalannya ke dalam, ternyata nih ada lorong panjang dan penyinarannya tuh cuma lilin kecil doang di setiap langkahnya dia. Adit berkali-kali nih nanya nih ke orang ini, mau kemana, ini mau kemana gitu. Tapi orang ini diem aja. Sampai Adit pun juga takut buat nanya lagi. Nah pas Adit balik badan, kayak dia tuh akhirnya takut gitulah buat ngikut masuk ke dalam. Nah Adit balik badan,
orang ini tuh langsung kayak genggam kenceng banget tangannya Adit dan narik Adit buat ngikut lagi sama dia, jalan lagi ke dalam gitu. Hampir kayak 1-2 menit jalan. Di setiap beberapa langkah, badan orang ini yang ada di depan Adit tuh ngerasa kayak makin gede gitu loh. Tapi tuh dia coba nahan dan dia tuh sebisa mungkin nggak takut lah gitu. Sampai akhirnya nyampe nih dia ke kayak di ujung ruangan gitu, ada pintu nih di depannya. Nah si orang ini bukalah pintu ini. Nah pas si Adit lihat orang ini lagi buka pintu, muka orang yang dia ikutin ini berubah Nat. Kayak muka tuh serem banget, kayak monster gitu. Dan orang ini nengok ke belakang ke arah Adit, gigi dia tuh kayak gede banget gitu loh. Wah anjir, serem banget. Nah Adit kaget lah dan dia nggak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya dia langsung tuh ngikut aja masuk ke dalam ruangan itu. Di dalam ruangan itu Adit lumayan tenang karena Adit ngeliat ada si pemilik restonya di dalamnya. Yang dia kenal juga. Kenal juga pemilik restonya ini. Oke. Nah di pikiran Adit ya orang ini juga terlalu kaya mungkin, makanya punya ruangan tersendiri gitu. Iya. Adit langsung lah salamin si pemilik ini dan ya respect gitu. Dan tiba-tiba si Adit ini langsung disuruh duduk di satu kursi sama si pemilik restonya. Pas Adit duduk, di depan Adit itu tiba-tiba nongol ada sosok besar tinggi yang lidahnya panjang banget Nat. Di situ tuh Adit takut banget, dia tuh histeris teriak-teriak gitu lah pokoknya karena dia kaget banget tiba-tiba ada sosok makhluk halus gitu. Nah ternyata sosok ini tuh genderuwo dan si Adit ngeliat genderuwo itu lagi ngejilatin banyak banget piring. Piring restoran itu. Iya. Pemilik resto ini langsung pegang pundaknya Adit terus dibilang, keluarga kamu saya biayain Dit, kamu tenang aja, jangan bilang siapa-siapa. Akhirnya Adit cuma bisa nge-freeze dan dia tuh nyaksiin tuh hal yang baru pertama kali dia ngeliat, karena dia nggak pernah nyangka kalau misalnya ternyata resto dia tuh kayak gini gitu loh. Abis dari malam itu berita itu langsung kesebar Nat, karena Adit tuh nggak bisa nahan sendiri rahasia besar ini. Jadi dia sebarin Muy. Iya, dia langsung ngomong tapi cuma ke beberapa pelayannya doang gitu loh, kayak orang yang emang dia deket gitu, cuma 2-3 orang doang. Nah ternyata terjawablah semua nih. Ternyata resto ini tuh pakai pesugihan dan ngejadiin genderuwo ini jadi penglarisnya. Nah piring-piring yang genderuwo jilatin ini ya bakal dipakai sama tamu-tamu di sana. Itu juga ngebuat kenapa makanannya kalau makan di tempat itu enak, tapi kalau dibawa pulang itu tuh jadi nggak enak gitu loh. Nat. Ya karena makan di tempat itu ya enak rasanya karena udah dijilatin sama si genderuwo itu. Wah anjing serem banget. Tapi berarti kalau menurut gue ya Muy, itu hitungannya gak cuma satu genderuwo doang dong. Pelayan-pelayan yang lu bilang tadi juga hitungannya makhluk-makhluk halus gak sih? Nah bisa jadi karena si sosok ini kan bilang kita cuma diminta bantuin. Nah gue nggak tahu tuh sosok ini apakah emang jelmaan doang atau penglarisnya juga. Gue juga masih kurang paham tuh. Tapi yang jelas adalah ada satu sosok yang emang jadi penglaris resto ini, ya si genderuwo itu. Muy Bi, cerita ini terjadi waktu banjir di Jakarta sekitar awal tahun 2020. Dan ada satu perempuan namanya Rini yang kerja di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Karena waktu itu kerjaan Rini lagi banyak-banyaknya, sementara Rini sama karyawan lain tuh gak bisa ke kantor karena akses ke sana tuh ketutup karena banjir. Akhirnya bosnya Rini inisiatif lah buat kantor sementara di kawasan yang masih bisa diakses sama kendaraan. Kebetulan bosnya Rini itu punya apartemen di daerah Kemayoran, dan apartemen ini tuh udah lama gak ditempatin. Akhirnya Rini sama beberapa karyawan lain dapat perintah lah dari bosnya ini buat datang ke apartemen daerah Kemayoran. Nah yang kesana kebetulan tuh gak semua karyawan, cuma beberapa karyawan yang tugasnya tuh ngerjain SPT tahunan dan laporan pajak lainnya. Ditambah ada juga tuh office boy sama kurir. Jadilah ditunjuk 7 karyawan yang ikut ke apartemen ini. Nah yang ikut ini namanya ada Pak Norman, kepala bagian, Rini, Yanti, David, Daniel, Adi, sama Deli. Pas sampai di apartemennya, dari jauh Rini ngeliat apartemen ini tuh kayak auranya tuh beda, anyep, kumuh sama sepi gitu. Nah pas sampai di pintu lobi, ternyata udah ada teman-temannya nih, kecuali satu Daniel yang belum datang. Terus si Rini tuh ngomong ke David, gila Fit, horor banget nih apartemen. Nah si David tuh ngomong, iya pernah ada yang bunuh diri Rin. Nah terus di situ pas David ngomong gitu dia sambil kayak ngasih kode lah buat kayak jangan sampai ada yang tahu. Terus si Rini jawab oke. Pas mereka naik ke lantai 6, posisi kantor mereka tuh ada di pojok sebelah kiri dari lift dan harus ngelewatin beberapa ruangan di sepanjang lorong apartemen. Pas mereka ngelewatin lorong apartemen, hawanya tuh gak enak, kayak anyep gitu, kayak gak ada kehidupan deh pokoknya. Nah pas masuk ke unit apartemennya, apartemen ini tuh bukan tipe studio yang biasanya tuh kalau ada kamar terpisah dalam satu unit gitu, tapi cuma ada satu ruangan aja. Dan dari pintu masuk bagian kiri ada kamar mandinya, terus bagian kanan ada pantry kecil, dan di tengah-tengah itulah ruangan tempat tidur yang disulap jadi meja gede buat nyimpen kayak 4 PC. Pokoknya tempat mereka kerja lah di situ. Nah nggak kerasa hari itu tuh mereka kerja sampai jam 11 malam. Terus kayak nggak mungkin banget nih Rini buat pulang ke Depok, soalnya rumah dia di Depok.
Nah tapi kalau lembur, si Rini ini biasanya pulang ke rumah kakeknya di Tanjung Duren. Akhirnya si Yanti nih ngajak Rini, "Rin, lo nginep di rumah gue aja, udah malam, jangan pulang ke Depok." Tapi si Rini gak mau nih. "Enggak Yan, gue pulang ke Tanjung Duren kok." "Beneran gak mau nginep?" "Enggak Yan, makasih ya." Ya udah nih, akhirnya si Yanti duluan karena udah dijemput. Dan si bosnya Rini juga udah pulang lebih awal. Sampai akhirnya si Rini tinggal sendirian, dan dia nelfon abangnya lah yang emang tinggal bareng kakeknya di Tanjung Duren. Nah ternyata si abangnya ini tuh gak bisa ngejemput si Rini. Nah karena si Rini juga capek banget kalau harus maksain pulang ke Depok, akhirnya dia mutusin untuk nginep lah di apartemen itu. Terus dia ngomong nih ke office boynya, "Di, kayaknya saya tidur di sini aja, kamu pulang duluan aja nggak apa-apa." Terus udah nih, akhirnya si Rini buka lemari nih. Pas dia buka lemari, ternyata dia ngeliat ada bed cover, bisa lah buat alas si Rini tidur. Pas habis dia cuci muka, Rini ngegelar lah bed covernya di lantai. Nah pas dia udah tidur, tiba-tiba si Rini ini kebangun gara-gara dia ngedenger ada suara berisik banget di lantai atas unitnya si Rini. Kira-kira itu udah sekitar jam 2 pagi lah. Rini bangun, terus dia ke kamar mandi. Suaranya masih kedengeran juga. Dia sebenarnya di situ agak kesel sih karena kayak tidurnya jadi keganggu kan. Tapi di situ dia jadi tenang juga karena ngedenger apartemen atas nih berarti ada kehidupan nih, ada orang. Akhirnya singkat cerita, hari kedua di apartemennya. Paginya si Rini langsung nyari sarapan dan beli kemeja lah buat dia. Terus ditanya nih sama si David yang udah dateng, "Beneran lo nginep di sini, Rin?" "Iya nih beneran." "Terus nggak ada apa-apa?" "Nggak ada, malah rame kalau malam." Nah si David diem aja tuh di situ, tapi dia bener-bener nggak ngeliatin ke arah Rini, kayak buang muka gitu. Dan di hari itu si Rini akhirnya izin lah ke si bosnya untuk nggak ikut lembur. Rini cerita kalau semalam dia tuh harus nginep di apartemen. Akhirnya dia dapat izin lah buat nggak ikut lembur. Tapi dia pulang tuh abis maghrib, karena kalau pulang kantor biasa agak macet. Nah sekitar jam 3 pagi, si handphonenya Rini tuh getar-getar berkali-kali. Dan pas dia mau ngangkat, udah keburu mati nih. Pas dia lihat handphonenya ternyata ada 8 kali miss call dari si Daniel. Rini akhirnya nelfon balik lah. Terus habis itu si Rini ngomong, "Kenapa lo Nil? Ah gila lo tidur apa mati sih, gue takut nih." Terus ditanya, "Kenapa emangnya?" Terus si Daniel bilang, "Emangnya kemarin lo nginep di apartemen, Rin? Terus gak kenapa-napa?" "Kenapa emangnya?" Terus si Daniel bilang, "Gue lagi di apartemen nih Rin, gue takut banget. Motor gue mogok, gak bisa dinyalain." Terus si Rini nanya, "Takut kenapa?" "Emang di lantai atas ada penghuninya ya Rin?" Terus di situ Rini langsung sadar lah kalau semalam pas dia nginep emang agak gaduh juga kan di unit atasnya itu. Tapi di situ Rini bener-bener gak ngomong apa-apa tuh ke Daniel. Akhirnya dia bilang, "Gue gak tahu Nil, emangnya kenapa?" Nah si Daniel tuh bilang, "Dari jam 2 berisik banget Rin, gue mau tidur gak bisa, gue mau kabur juga takut." Terus Rini akhirnya nyoba nenangin lah, kayak gak ada apa-apa kok, mungkin itu orang. Akhirnya si Rini di malam itu nemenin Daniel buat ngobrol lah. Dan 3:30 mereka nutup teleponnya karena si Daniel tuh bilang suara dari lantai atas sudah berhenti, dia mau lanjut tidur lagi. Nah singkat cerita, besok paginya Rini udah sampai apartemen. Terus si Daniel tiba-tiba nyamperin Rini terus ngomong, "Woi Rin, lo tau gak? Baru aja gue mau bawa motor gue ke bengkel, gak taunya motor gue tuh nyala." Jadi tuh motornya bener-bener gak mogok di hari itu. Terus udah bercanda-canda kayak gitu sama si Rini. Akhirnya mereka mau masuk ke ruangan kantornya ini lah di apartemennya itu. Dan ternyata si Daniel sama David ini tuh nekat lah buat ke lantai 7, bahkan sampai ke lantai 8 juga. Soalnya mereka penasaran kan di situ ada orang-orangnya atau nggak ada. Tapi mereka berdua tuh nggak ngomong apa-apa tuh. Nah lanjut hari ketiga di apartemennya, mereka tuh cuma berlima aja. Dan kerjaan di hari itu juga nggak terlalu banyak, pokoknya tinggal ngerapin dokumen-dokumen lah. Terus abis itu akhirnya jam 1-an diajak lunch nih sama David keluar. Akhirnya yaudah yuk makan di luar. Nah pergilah mereka ke bawah. Tapi pas mereka udah di depan lift, ternyata liftnya tuh mati. Akhirnya mereka harus naik tangga darurat. Dan ternyata Muibi, tangga daruratnya ini tuh lebih pengap lagi hawanya. Walaupun siang, tapi tuh kayak gelap, nggak ada lampu yang nyala, bener-bener kayak nyeremin banget. Terus di situ si Daniel tuh ngomong, "Rin, lo tau nggak? Lantai 7 sama lantai 8 tuh ternyata kosong, Rin. Jadi yang berisik malam-malam tuh siapa ya?" Nah di situ si David tuh ngomong, "Apartemen ini tuh horor tahu. Apartemen ini tuh yang keisi cuma sampai lantai 5 aja. Lantai 6 kita aja yang nempatin cuma kita." Terus lanjut tuh ada obrolan juga. Mereka bilang dulu di sini tuh ada yang bunuh diri, loncat dari lantai 7 apartemen. Nah mereka dengar penghuni di lantai 7 tuh juga diganggu sama pintu yang selalu diketok tapi nggak ada orangnya. Nah kata yang tinggal di lantai atas, tiap mereka naik lift, liftnya tuh selalu berhenti di lantai 7, padahal nggak ada yang mencet tombol lantai 7.
Pernah nih ada salah satu penghuni apartemen lagi sendirian di lift. Dia mau turun dan liftnya tuh berhenti di lantai 7. Di depan pintu lift itu, dia tuh ngeliat ada penampakan sosok manusia. Wajahnya tuh kayak berdarah-darah gitu Muibi. Akhirnya histeris lah tuh orangnya. Terus dia langsung pingsan di dalam lift. Langsung tuh heboh seisi apartemen. Dari sana pelan-pelan banyak tuh penghuni yang pergi ninggalin apartemen. Nah udah tuh, setelah mereka makan dari luar, mereka balik lagi nih ke apartemennya. Terus mereka lewat tangga darurat lagi karena liftnya masih belum nyala. Nah pas udah sampai di lantai 3, mereka udah mulai capek tuh. Akhirnya jalan lagi lah pelan-pelan. Tiba-tiba telepon tuh ada yang bunyi. Ada yang nelfon teman mereka namanya Yanti. Tapi pas diangkat suaranya tuh gak jelas karena handphone Rini tuh gak ada sinyal kan di dalam tangga. Nah pas udah sampai di lantai 6, mereka tuh ngedengar suara si Yanti ini nangis-nangis. Mereka bertiga panik kan, akhirnya lari-larilah mereka ke lantai 6 ini, ke kantor mereka ini. Dan bener aja, pintu apartemen mereka ini kebuka lebar. Terus mereka tuh ngeliat Yanti tuh kayak lagi ngeringkuk di sudut ruangan deket mejanya si Pak Norman, bosnya mereka. Terus langsung ditanya nih sama Daniel, "Yan, kenapa lo?" Terus si Daniel juga berusaha nenangin Yanti yang masih kayak ketakutan banget kan. Nah di situ Yanti tuh pelan-pelan ngangkat kepalanya. Terus dia ngeliat ke arah pintu. Itu masih ada itu. Si Yanti tuh sampai narik tangannya Daniel. Terus dia kayak merem di balik tangannya Daniel gitu. Dia nangis-nangis. Terus dia ngomong, "Tolong Neil, Rin masih ada itu di depan pintu, mukanya berdarah-darah." Nah di situ si David langsung bilang, "Rin, tutup pintunya, Rin." Akhirnya di situ Rini ngeberaniin diri lah, dia jalan ke pintu apartemennya. Dia nengok-nengok tuh ke arah David sama Daniel. Terus dia nutup tuh pintunya sambil ngomong bismillah. Dan dia ke dalam hati tuh ngomong, "Jangan ganggu, kita di sini cuma kerja aja." Dan pas pintunya ditutup, untungnya Rini tuh gak ditampakin apa-apa. Dan akhirnya si Yanti mulai cerita lah awal mula dia dihantuin. Jadi pas mereka semua lagi pada lunch di luar, si Yanti kan sendirian di apartemen. Si Yanti ini udah mulai risih sama penghuni di kamar atas karena berisik banget kayak gedebak-gedebuk. Akhirnya si Yanti getok-getok tuh dinding di atas apartemennya pakai sapu. Jadi dia tuh berharap kayak penghuni atas ini nyadar lah kayak harus diem. Tapi bukannya diem, malah makin parah tuh berisiknya. Si Yanti ini ngedenger ada suara benda kayak sengaja dibanting-banting gitu. Nah karena makin kesel, akhirnya si Yanti ke atas nih, ke lantai 7. Dan setelah dia ke atas, dia ikutin nih jalur kalau mau ke ruangannya si mereka yang di lantai 6, di kiri pojokan. Akhirnya diketok-ketok nih pintunya. Tapi pas dia ngetok-ngetok, suara gaduhnya tuh berhenti. Dan gak ada suara yang keluar dari unit itu. Pokoknya bener-bener kosong tuh. Di situ Yanti tuh nggak takut nggak apa, tapi dia malah makin kesel karena kayak ngerasa dipermainin kan. Akhirnya digedor-gedor tuh sama si Yanti pintunya sambil marah-marah. "Tolong ya, punya otak sedikit, kalau mau seenaknya jangan tinggal di apartemen, tinggal di hutan aja sana." Terus ditendang tuh sama Yanti pintunya. Terus pas si Yanti mau turun, si Yanti ini ngedengar ada suara pintu ditutup tapi nggak ada orangnya. Si Yanti tuh mikir, oh mungkin yang punya kamar habis ngintip si Yanti udah turun atau belum. Tapi samar-samar Yanti ini ngedenger ada suara kaki di antara bunyi high heelsnya si Yanti, kayak ngikutin Yanti di belakang gitu. Cuma si Yanti tuh bener-bener gak ngehirauin sama sekali. Dan setelah si Yanti sampai di ruangan, Yanti langsung tutup pintu tuh, tapi gak dikunci. Baru aja si Yanti duduk, pintunya tuh kebuka sendiri. Dan pelan-pelan pintunya tuh kebuka makin lebar. Awalnya Yanti disitu gak mikir macem-macem. Mungkin emang si Yanti nutupnya kurang kenceng dan kena angin kan. Tapi pas si Yanti nengok ke pintu, si Yanti nih ngeliat sekelebat orang lewat ke arah pojok. Dan pas si Yanti ngeliat ke arah pojok gak ada siapa-siapa. Sementara ruangannya mereka kan paling ujung, jadi bener-bener gak ada jalan lagi. Jadi orang ini larinya kemana kan? Dan si Yanti langsung lah nutup pintunya itu. Dan pas si Yanti mau nutup pintu, Yanti nih ngeliat di luar ada penampakan serem banget. Badannya semuanya berdarah, malah kepalanya si Yanti nih ngeliat retak-retak. Dan dari retakan itu tuh keluar kayak darah-darah hitam gitu. Langsung lah disitu Yanti banting pintunya, dia lari ke pojokan, dia ngambil HP-nya dan langsung nelfonin si Rini. Waktu pas si Rini di tangga darurat itu. Dan sampai semuanya dateng lah. Dan di situ Rini tuh cuma mikir, ada ya hantu siang-siang dan se-ekstrim itu pula. Apa jangan-jangan mereka mau ngasih kita semua pelajaran ya? Kayak bukan kita aja nih yang keganggu, tapi mereka juga sebenarnya keganggu dengan kehadiran kita. Dan setelah mereka semua selidikin, ternyata di belakang apartemen ini tuh ada apartemen lagi Muibi. Dulu kedua apartemen ini sebutannya adalah apartemen kembar. Bedanya, apartemen yang bernama Sebuah Bunga itu auranya tuh terang, kelihatan lah kehidupannya. Bahkan parkiran mobilnya tuh penuh. Beda nih sama apartemen bosnya Rini ini. Dan menurut cerita, katanya juga orang-orang di sana tuh sering lah ngedengar orang lari-lari di lorong, suara orang nangis, sampai pintu diketok-ketok. Dan lift yang selalu ke lantai 7 tapi nggak ada orang yang naik. Termasuk juga kalau suara gaduh malam hari. Dan sekarang Rini tuh nggak tahu lagi kabar apartemen itu. Tapi dulu Rini juga pernah lihat di berita ada yang lagi bunuh diri di sana, tapi dari lantai 25.
Berarti sebenarnya itu ada 2 apartemen, tapi apartemen yang belakang itu emang apartemen yang aman-aman aja. Terus apartemen satu lagi yang dibuat kantor sama Rini itu tuh yang angkernya. Iya benar Moy, yang benar-benar orang tuh langsung pada pindah semua keluar gara-gara banyak kejadian horornya. Tadi lu bilang mereka tuh apartemennya di satu lantai itu cuman tempatnya mereka doang ya? Iya benar. Gue sih agak mikir 2 kali ya kalau misalkan udah ke satu apartemen yang entah in general udah sepi atau mungkin di lantai itu cuman lu doang yang bakal nempatin, kayaknya agak-agak udah bikin parno duluan sih. Iya. Nat, Moy. Ya. Pertama kali gua baca cerita ini nih, yang gue dapetin ini, entah kenapa gue tuh dapat perasaan kayak jadi parno gitu kalau misalkan ketemu sama teman lama lo. Kenapa? Karena di cerita ini korbannya itu dipelet sama teman lamanya sendiri yang udah lama gak ketemu, tiba-tiba dipelet. Wow. Misalkan lu nih, lu punya teman lama gitu, gua ya. Iya. Misalkan lu punya istri gitu kan. Lu punya istri dan lu ketemu gua setelah udah berapa tahun atau belasan tahun, tiba-tiba gua nih melet istri lu buat suka sama gua. Jing, gak habis pikir gua. Gila kan? Jadi peristiwa ini tuh kejadian di bulan April tahun 2020. Kita sebut aja namanya Dewi ya. Dan ini tuh cerita si Dewi yang dipelet sama teman namanya Dedi, suaminya. Oke. Jadi awalnya nih cuman gara-gara si suaminya Dewi, namanya Dedi, kita samarin aja ya. Si Dedi ini minta persetujuan Dewi buat masang stiker di mobilnya. Oke. Diiyain walaupun kata Dewi berat rasanya karena ya pemborosan lah kata Dewi. Udah sering juga si Dedi ini modif-modif mobilnya. Nah, si Dedi ini pakai jasa temennya yang dia kenal pas SMP, namanya David. Nah, si David ini yang melet istrinya Dedi. Ini by the way David juga nama samaran ya. Jadi Dedi sama David ini sebenarnya udah hilang kontak sejak lulus sekolah. Dan David ini datang ke rumah Dewi sama Dedi dengan maksud dia mau ngeliat bahan wrappingannya. Ya intinya ngurus-ngurus si modif-modif mobil inilah. Dan waktu si David ini datang ke rumahnya Dewi dan Dedi, itu pertama kalinya Dewi kenal David. Kayak baru pertama kali ketemu. Oke. Ketemu sambil cerita-cerita juga, David ini bilang kalau dia itu yatim piatu dan dia udah duda 4 tahun, punya 1 anak tapi nggak tinggal sama dia. Bahkan istrinya David ini milih buat ninggalin David buat pergi sama bosnya di tempat istrinya tuh kerja. Yang mana cerita ini kata Dewi itu belum bisa di cross check kebenarannya, jadi nggak tahu nih fakta atau emang karangan dari David aja. Nah secara nggak langsung gara-gara David cerita kayak gitu, itu bikin Dewi sama Dedi tuh iba. Jadi kasihan lah mereka dengernya. Singkat cerita, proses wrapping si mobilnya Dedi ini selesai dalam waktu seminggu. Dewi itu ngikut Dedi buat ngambil mobilnya ke rumah David. Kan diurusnya di situ. Oke. Dan itu kali kedua Dewi ketemu sama David. Di pertemuan kedua ini si David tuh beberapa kali ngomong ke Dewi dan Dedi buat minta dicariin gadis atau janda biar dinikahin sama dia. Oke. Nah di sini nih mulainya Nat, Moy. Entah kenapa 2 minggu setelah ngambil mobil itu Dewi tuh ngerasa aneh. Karena dia ngerasa Dewi suka sama David. Dia sendiri ngerasa kayak gitu. Dewi tuh ngerasa kayak dia selalu mikirin David. Kadang-kadang sampai WhatsAppan dan sempat beberapa kali ketemu sama David. Tiap malam Dewi juga selalu mimpi ketemu sama David. Sampai di mimpinya itu Dewi berhubungan badan kayak suami istri antara Dewi sama si David. Gila. Dan rasanya dia selalu kangen gitu sama David. Oke. Ditambah lagi Dewi ini ngerasa sebel sama suaminya karena Dedi ini jadi kayak temperamen dan suka ngintimidasi gitu, walaupun gak sampai KDRT ya. Nah gara-gara si Dewi ini punya perasaan kayak gitu, dia niat mau ngasih tahu ke suaminya apa yang dia rasain. Kalau misalkan emang sampai diomelin abis-abisan ya udah nggak apa-apa, karena si Dewi ini mau diskusiin sama suaminya biar dia tuh bisa dijauhin dari perasaan yang menurut dia salah. Ya. Setelah dia ngaku ke suaminya, bener Dedi akhirnya jadi sakit-sakitan. Tiap beberapa jam tuh Dedi ngeluh dadanya sakit sampai muntah. Awalnya dikira masuk angin, udah minum obat sampai ke klinik pun tapi nggak sembuh-sembuh juga. Mau ke rumah sakit tapi ya karena itu zamannya Covid kan 2020, jadi bingung mau ke rumah sakit tuh gimana. Nah di sisi lain Dewi ini rasanya juga makin pengen nempel sama David. Makin hari makin kangen, pengen ketemu terus. Saking makin sering mimpi dan mimpinya juga makin intim. Dewi pun udah gak kepikiran sama saudaranya dia, orang tua, anak, bahkan suami tuh kayak gak kepikiran gitu. Kayak dibutain gitu ya? Kayak dibutain. Dia ngerasa seolah-olah pikirannya tuh David aja, gak bisa fokus ke arah lain. Dan di situ Dedi kondisinya makin parah. Sakit punggung sepanjang hari sampai muncul benjolan kemerahan dan benjolannya tuh bisa pindah-pindah gitu seiring di mana letak nyerinya. Misalkan nyerinya di punggung atas, ya benjolnya ke atas, terus pindah ke bawah gitu-gitu deh. Aneh banget ya? Aneh banget. Iya. Dan Dewi pun juga sakit. Dia nyeri kepala sampai berhari-hari dan akibatnya pekerjaan rumah juga jadi sering gak diurus sama dia. Nah dari berbagai kejadian yang ngaruh ke mental dan fisiknya dia, Dewi ini curiga kalau dia tuh kena guna-guna.
Ya karena emang udah pasti kan. Maksudnya kita juga yang denger ceritanya juga pasti ngira dia kena pelet, ya nggak sih? Iya. Iseng lah si Dewi ini googling. Ternyata semua jawaban atas dugaan dia tuh kejawab. Dia hubungin lah akhirnya 2 orang temennya yang indigo. Dan dari 2 orang ini, dua-duanya bilang kalau Dewi emang kena pelet. Oke. Tapi mereka nggak bisa bantu karena mereka cuma bisa ngerawang doang. Mereka nggak bisa nyembuhin. Dewi kasih tahu lah hal ini ke Mas Dedi, ke suaminya. Dari situ Dedi nelpon Ustadz. Dibantu nih sama si Ustadz ini dari jauh karena si Ustadz ini dari luar kota. Dalam tanda kutip pengobatannya lewat video call lah. Dan yang diobatin itu Dewi sama Dedi juga ya, jadi dua-duanya. Video call, dikirimin doa-doa gitu, walaupun gak kedengeran lewat speaker HP, kata Dewi. Ya. Nah cuman, kata Dewi, walaupun doa-doanya gak kedengeran, tapi reaksinya nih luar biasa Nat, Moy. Jadi Dewi ngerasa mulai kesemutan di kaki, nyeri di punggung, perut, naik ke dada yang bikin pengen muntah, sampai denging ke telinga gitu, dan kerasa pusing di kepala. Nah lama-lama, ini kan yang ngerasa dua-duanya nih ya, Dedi sama Dewi. Gak lama, Dedi muntah, tapi si Dewi enggak. Udah nih, setelah proses pengobatan, mereka nanya ke Pak Ustadz, sebenarnya mereka ini kenapa? Tapi Pak Ustadz ini ngasih jawaban yang masih samar-samar, gak jelas gitulah. Cuman intinya, Pak Ustadz ini ngasih pesan, ikhlasin aja. Ikhlasin aja apa yang udah dilakuin sama si pelaku ini, dan jangan pernah lewatin sholat 5 waktu, katanya gitu. Udahlah, setelah pengobatan itu, Dewi ngerasa, ini omongan dia gini ya, dia ngerasa perasaan bucin yang menjijikan dan bodoh itu hilang seketika. Oke. Ya berarti asumsinya Sembuh. berhasil gitu kan. Iya. Jadi gak cuman hilang aja tuh perasaannya, tapi dia juga akhirnya sadar kalau misalkan apa yang dia rasain sebelumnya itu ya perasaan yang bodoh dan menggelikan lah. Dan gak cuman itu, sakit di badannya Dewi juga lama-lama hilang. Pun Dedi juga gitu. Beberapa hari setelah pengobatan atau ruqyah itu, malam-malam sekitar jam 1, Dedi itu belum tidur karena dia habis sholat tahajud. Nah Dewi dari kamar tiba-tiba ngedenger ada suara kenceng banget kayak ledakan. Tapi dia gak tahu sumbernya dari mana. Pas Dewi nyamperin Dedi di luar kamar, Dewi ngeliat di tembok samping Dedi itu ada bekas pukulan di tembok. Jadi kayak temboknya ada bekas pukulan gitu. Ternyata suara ledakan tadi itu suara tembok yang dipukul sama Dedi. Saking kencengnya. Udah tuh diobatin segala macam, tapi ternyata setelah seminggu kemudian nggak kempes bengkaknya. Akhirnya Dedi dibawalah ke tukang pijat yang emang langganannya Dewi. Karena ya tangannya si Dedi bengkak gara-gara mukul tembok itu kan. Ya. Dan Dewi juga nggak tahu kenapa si Dedi ini mukul tembok. Tiba-tiba aja dia ngerasa marah dan cara ngelampiasinnya kayak gitu, mukul tembok. Dan ternyata dari situ akhirnya Dewi tahu kalau misalkan pengobatan atau ruqyah yang tadinya udah dilakuin itu cuma bertahan beberapa hari. Habis itu Dedi balik temperamen lagi. Nah lu tahu pas Dedi ini dibawa ke tukang pijitnya ngomong apa? Dia ngomong gini, ini sih dibikin sama orang nak, udah lama ini. Untung kamu kuat. Kalau enggak sebenarnya kamu udah meninggal. Ya Allah, kata gitu. Sampai begitu. Ini tukang pijit yang ngomong. Sampai si ibu-ibu tukang pijit ini muntah-muntah Nat Moy. Dan dia bilang, saya nggak pernah mijit sampai muntah kayak gini. Parah kamu nak. Kayak gue juga nggak kebayang sih, maksudnya kenapa bisa dia mijit sampai dia muntah gitu ya. Iya. Mungkin saking gak kuatnya apa gimana, gue juga gak ngerti. Dan ibu ini bahkan sampai ngasih tahu pelakunya tuh siapa, pelaku yang melet ini. Dan pijatannya akhirnya nggak dilanjut tuh karena dia udah nggak sanggup kan. Dari situ keadaan Dedi tuh makin parah. Pokoknya bengkak-bengkak di tangan juga belum sembuh, muntah hampir setiap jam. Jadi si Dedi ini sampai nggak bisa kerja. Ditambah juga temperamennya makin parah. Hampir setiap hari Dedi ini berusaha buat bunuh diri Nat Moy. Wow. Belum berhenti di situ, ada satu waktu Dedi tuh sempet kecelakaan tunggal. Dan untungnya cuma luka ringan aja di lutut. Jadi lukanya kayak luka bakar gitu. Nah cuman lukanya tuh sebenarnya sepele, tapi nggak kering-kering, malah melebar dan jadi infeksi gitu. Udah ada obat dari klinik, obat luka tradisional, dan ada obat yang dibeli di apotek. Semuanya tuh nggak ada yang manjur buat ngebersihin si lukanya ini. Oke. Akhirnya Dewi sama Dedi ngelakuin lah pengobatan yang kedua kali. Karena yang pertama udah kata dia ruqyah itu. Sekarang mereka ngelakuin pengobatan kedua. Mereka minta bantuan sama orang yang mereka ketemu secara nggak sengaja. Entah dari mana, kata Dewi. Dewi juga nggak nyeritain ini. Sebut aja namanya Mbak Indah ya. Mbak Indah ini dan tim spesialnya dalam tanda kutip ini tuh jumlahnya puluhan Nat Moy. Mereka mendiagnosa kalau Dedi ini ya lagi-lagi kena santet. Dan santetnya namanya santet kodam. Apa tuh? Nah gue gak tahu tuh santet kodam gimana. Gue juga belum pernah denger. Iya. Nah lu pernah denger bulu perindu kan? Iya. Yang buat dipakai santet gitu. Nah katanya yang dikenain ke Dewi ini itu bukan cuma bulu perindu, tapi lebih ganas lagi. Yang kalau gak sembuh itu tuh bisa berisiko gangguan jiwa. Wah. Kata Dewi, Mbak Indah sama timnya tuh udah kesel banget sama pelaku yang nyantet ini.
karena udah ngerusak dalam tanda kutip pagar Ayu dan mendahului Tuhan dengan membunuh Dedi secara perlahan. Dilakuin pengobatan, Mbak Indah sama timnya kayak magerin rumah Dewi dan Dedi dan ngasih terapi khusus gitu, yang dia nggak kasih tahu terapinya tuh kayak gimana. Tapi yang jelas setelah terapi, Mbak Indah bilang ada 7 jin yang mendiami tubuhnya Dedi. Gila. Jin-jin itu masing-masing kayak punya tugas gitu Nat, Muy, katanya. Ada yang ditugasin jadi CCTV, kayak ngawasin badannya Dedi. Terus ada yang tugasnya tuh ngelumpuhin organ tubuhnya Dedi. Ada yang tugasnya bikin luka dan lebam jadi nggak sembuh-sembuh. Ada yang tugasnya ngubah sifat jadi pemarah, jiwa jadi terguncang, putus asa. Dan ada juga yang paling kurang ajar, yang mana Dewi nggak bisa kasih tahu apa. Pokoknya parah banget kan. Oke. Gila aja 7 jin di dalam badan lo gitu kan. Gila sih. Dan alhamdulillahnya nggak perlu nunggu lama, jadi sekarang udah sehat badan dan jiwanya. Mbak Indah ngejamin serangan santet ini gak bakal datang lagi, karena Mbak Indah sama timnya udah mengembalikan semuanya kepada para pelakunya. Oh, dibalik gitu, Bi? Dibalikin ke para pelakunya ya, Muy. Karena yang dimaksud sama si Indah ini, pelakunya itu yang minta nyantet dan juga praktisi yang ngebantuin nyantet. Jadi dukunnya juga kena. Berarti Bi, maksudnya itu tuh pelakunya si David. Ya udah pasti nggak sih, Nat? Dan alasannya? Nah kalau itu gua nggak tahu tuh. Apakah karena memang dia benar-benar kepalang banget pengen punya istri, atau memang Dewi ini cantik, gua nggak tahu, atau dia jatuh cinta bagaimana, gua juga nggak paham. Ya Dewi juga nggak nyeritain sih alasan itu.